Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Kita tetap ada dalam perenungan masa Advent minggu yang kedua. Dan hari ini tema yang saya angkat untuk kita renungkan bersama yaitu gereja yang mengikut Yesus. Gereja yang mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kita mencatat dalam Injil Matius pasal 4 ayat 21 sampai ayat 22. Di sana dikatakan begini. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah, hari ini kita akan belajar dari salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Yakobus anak Zebedeus. Yang kita ketahui di jajaran murid Tuhan Yesus ada dua nama Yakobus. Yakobus anak Alfeus. Beberapa hari lalu kita sudah sama-sama lihat sejarah atau kisah hidupnya. Dan hari ini kita akan lihat Yakobus anak Zebedeus. Siapakah Yakobus anak Zebedeus ini? Yakobus anak Zebedeus ini adalah saudara kandung dari Yohanes. Ya, ayah mereka namanya Zebedeus, dan bersama dengan Yohanes dia diberi nama oleh Yesus Boanerges. Artinya mereka sebagai nelayan punya karakter yang menyala-nyala. Nah, ketika Tuhan Yesus memanggil Yohanes dan saudaranya Zebedeus, mereka sedang bersama-sama dengan ayah mereka menjalankan pekerjaan mereka, yaitu sebagai nelayan. Nah, Yesus memanggil mereka untuk tadinya menjadi dari penjala ikan, Yesus memanggil mereka menjadi penjala manusia. Dan apa yang mereka lakukan, saudara? Mari kita lihat bahwa ternyata ketika Yesus memanggil untuk mengikut dia, mereka meninggalkan ayahnya, meninggalkan perahu. Dan dalam Injil Markus pasal 1 ayat 19 dan ayat 20 dikatakan di sana bahwa sebenarnya Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus ini ditafsirkan mereka adalah dari keturunan keluarga yang berada. Keluarga yang berada. Kenapa keluarga yang berada? Dalam Markus pasal 1 ayat 19 dan ayat 20 dikatakan bahwa ada orang-orang upahan. Jadi mereka selain punya perahu, mereka juga punya orang-orang upahan. Mereka istilahnya punya pegawai, nelayan yang ikut membantu untuk mengerjakan mata pencaharian mereka, yaitu sebagai seorang nelayan. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus memanggil untuk mengikut dia? Yohanes dan Yakobus saudaranya, anak Zebedeus, mereka meninggalkan semuanya itu, lalu mereka mengikut Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita untuk melihat bagaimana kisah hidup dari Yakobus anak Zebedeus. Saya mengajak kita untuk melihat bersama cuplikan dari kisah kehidupan Yakobus anak Zebedeus. Ada dua Yakobus dalam daftar 12 murid Yesus. Yang pertama adalah Yakobus anak Zebedeus, yang kedua adalah Yakobus anak Alfeus. Yang kita bahas kali ini adalah Yakobus anak Zebedeus. Nama Yakobus berasal dari bahasa Yunani Lakobos yang diambil dari bahasa Ibrani Yakov atau Yakub, artinya penipu. Nama Yakobus kemudian diberi makna baru, yaitu Tuhan melindungi. Ketika Yesus berdoa sepanjang malam dan memilih 12 muridnya untuk menjadi rasul keesokan paginya, Yakobus adalah orang ketiga yang disebutkan setelah Petrus dan Andreas dan sebelum Yohanes. Nama ayahnya adalah Zebedeus. Bersama saudaranya, Yohanes, ia dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus ketika mereka sedang menjala ikan. Teks-teks Injil tidak memberikan informasi tentang berapa umur Yakobus ketika ia menjadi salah satu murid Yesus. Yakobus datang dari desa nelayan di sepanjang Danau Galilea. Referensi dalam kitab Markus 1 ayat 20 tentang orang-orang upahan ayahnya, Zebedeus,
menunjukkan bahwa keluarganya relatif makmur. Yang menarik, Yakobus adalah kakak kandung Yohanes dan hampir dipastikan bahwa mereka berdua adalah saudara sepupu dari Yesus. Salome, ibu mereka, adalah saudara Maria. Tuhan Yesus menggelari Yakobus sebagai Boanerges yang berarti anak-anak guru. Mungkin hal ini menunjukkan karakternya yang agresif dan berwatak keras. Yakobus termasuk murid Tuhan Yesus yang sangat bersemangat dan ambisius. Beberapa hal yang pernah dicatat dalam Alkitab yang menunjukkan karakter Yakobus yaitu sebagai berikut. Ia berani mengungkapkan pikiran yang cenderung mengabaikan orang lain di sekitarnya, antara lain meminta untuk duduk di sisi Yesus jika kelak memerintah sebagai raja dan menyanggupi untuk meminum cawan penderitaan yang disampaikan Yesus. Meminta izin kepada Yesus agar mereka menyuruh api turun dari langit untuk kemusnahan suatu desa di Samaria karena menolak Tuhan Yesus melewati wilayah mereka dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Yakobus, juga Simon Petrus dan Yohanes menjadi saksi penting dalam pelayanan Tuhan Yesus, antara lain ketika kebangkitan anak Yairus, Yesus dimuliakan, dan perubahan wajah Yesus di atas bukit menjelang kematian Yesus disalib. Ketika berada di Taman Getsemani bersama Petrus dan Yohanes, Yakobus adalah salah satu yang diajak Yesus lebih jauh dari murid-murid lain untuk berdoa bersama Sang Juru Selamat. Walaupun Yakobus termasuk murid yang dekat dengan Tuhan Yesus, ia tetap mempunyai temperamen yang berapi-api dan kasar. Namun, hal itu tidak menghalangi Yesus untuk menarik Yakobus ke lingkaran terdekatnya. Karena sikap ambisiusnya, Yesus menyampaikan pesan tentang bagaimana seseorang yang ingin menjadi besar di kerajaan Allah harus belajar untuk menjadi pelayan untuk orang lain dan menempatkan mereka di atas kebutuhan dan keinginan seseorang. Tidak hanya Yakobus yang ditegur karena ambisinya mencari kemuliaan mereka sendiri, dalam kesempatan itu pula, murid yang lain juga ditegur karena cemburu dengan sikap Yakobus. Bagaimana akhir hidup dan kisah kematian Yakobus? Walaupun tidak tertulis dalam kitab para rasul dan tidak tertulis dalam tulisan gereja kuno, banyak yang mempercayai Yakobus berangkat menuju Hispania dan menyebarkan ajaran Yesus di sana. Ia mengadakan perjalanan menuju Galicia Spanyol, Guimares Portugal, dan Rates, kini Póvoa de Varzim, Portugal. Yakobus mungkin adalah rasul pertama yang mati demi imannya karena ia adalah salah satu yang paling belak-belakan. Yakobus adalah satu-satunya rasul yang kematiannya diceritakan jelas di Alkitab selain Yudas Iskariot. Ia tewas dengan cara dipenggal oleh Raja Herodes sekitar tahun 44 Masehi. Demikian fakta Alkitab tentang Yakobus. Buat kalian Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bahwa ternyata Yakobus, salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Yakobus anak Zebedeus, berakhir kehidupannya juga menikmati keadaan yang tidak menyenangkan. Nah, artinya ketika mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus, mereka berani untuk meninggalkan zona nyaman. Nah, saudara, saya mengajak kita di Minggu Advent ini, dalam penghayatan, dalam perenungan kita, apa upah kita ketika kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Sebagai gereja Tuhan yang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya. Nah, saudara, kita lihat bahwa ternyata ada upah atau ada jaminan Tuhan Yesus ketika dia memanggil saudara dan saya, dan dia mengutus, dan kita bekerja, kita melayani, melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Markus pasal 10 ayat 29 sampai ayat 30 berkata demikian. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bahwa ternyata Markus mencatat ada jaminan kehidupan yang kekal. Walaupun kita melewatinya disertai dengan berbagai penganiayaan. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam memasuki Minggu Advent, khususnya besok kita akan bersama-sama dalam sakramen perjamuan kudus akhir tahun 2020. Mari kita tetap mengambil suatu komitmen dengan sungguh-sungguh mengikuti Yesus, dan Tuhan tetap terus menyertai, senantiasa menyertai kita, murid-muridnya, sampai pada akhir zaman. Selamat mempersiapkan diri
untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus akhir tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara Jemaat. Amin.